Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel dari RRM. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang tuah daripada sodo lanang atau lidi lanang. Karena banyak yang beredar, yang wawasan pada umumnya sodo lanang itu adalah dari belarak yang masih di atas jatuh menancap di tanah. Nah, jadi belarak itu namanya pelepah. Kelapa itu ada lidinya jatuh yang masih di atas menancap di tanah, biasa dikatakan itu adalah sodo lanang. Menurut saya itu adalah keliru. Kenapa? Karena menurut pengetahuan saya juga dari beberapa referensi, sodo lanang yang asli itu adalah sodo lanang yang langsung dari pangkalnya atau dari bongkoknya ke atas. Kalau biasanya lidi-lidi itu darah itu kan pasti di samping ya, di samping begini kan kalau lidi ya, di samping. Kalau yang sodo lanang itu langsung dari bongkoknya seperti yang saya koleksi ini. Seperti yang saya koleksi ini. Ini adalah beberapa koleksi sodo lanang saya. Ini original ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kan bongkoknya. Bongkok yang menancap di pohonnya kan gini ya. Nah, ini gini. Nah, ini enggak ada samping, jadi ini langsung begini. Nah, jadinya kalau biasanya kan di samping begini ya. Nah, di samping begini kan. Kalau ini enggak, tapi ini langsung dari bongkok. Ini kan bongkoknya ya. Ini langsung kan. Ini kan yang menempel di ini pohon ya. Nah, ini kan. Jadi ini keluarnya langsung begini, tidak di sampingnya. Nah, ini coba. Nah, ini. Ya, bisa dilihat ya. Ini original. Kan original ini. Karena apa? Saya yang anu sendiri. Ini original. Ini original. Nih, ya bisa dilihat ya. Ini benar-benar dari bawah. Nah, ini ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini benar-benar dari bawah. Lah ini kan bongkotnya. Nah, ini kan bongkoknya. Ya. Ini benar-benar dari bawahnya. Bukan lem-leman ya. Bukan lem-leman ya. Nah, asli. Ini asli bongkoknya ya. Jadi ini dari bongkok begini. Nah, jadi kalau biasanya pelepah kan begini, yang di samping-samping kan. Kalau ini langsung dari bongkoknya lah. Nah, ya. Ini. Kalau ini benar-benar adalah sodo lanang. Nah, menurut kepercayaan sodo lanang itu sebagai wasilah untuk menangkal wabah. Ada mungkin wabah hama untuk petani ataupun peternak, ada juga untuk wabah yang berkaitan dengan ilmu yang menyebabkan mudarat, mungkin black magic ya, santet, tenung, teluh dan lain sebagainya. Itu dipercayai sodo lanang ini sebagai penangkalnya. Kemungkinan filosofinya sodo itu kan dari lidinya itu kan mungkin buat nyapu itu untuk bebersih. Dan kalau sodo lanang yang seperti ini tidak pada semua pohon kelapa ada. Sangat jarang kalau yang seperti ini. Benar, sangat jarang. Kenapa? Biasanya sodo lanang ini adanya cuma pada pohon kelapa sungsang. Artinya apa? Pohon kelapa yang benar-benar berdiri tetapi bayangannya itu ke bawah, seperti mustahil ataupun nggak ada. Sebenarnya memang ada. Ingat ya, belum pernah melihat bukan berarti tidak ada, kan gitu. Kita nggak pernah lihat merak bukan berarti merak itu tidak ada, karena sebagian orang pernah melihat merak. Nah, ya itu. Oh, harimau. Sebagian orang bilang, oh katakan ya, oh harimau itu nggak ada, tapi sebagian orang pernah melihatnya. Nah, ini juga sodo lanang ini adalah dari pohon kelapa yang sungsang. Artinya dia pohonnya berdiri, tapi bayangannya terbalik. Makanya saya bilang dari bongkotannya udah beda, tuahnya juga beda.
Kenapa karena termasuk koleksi-koleksi dari galeri LM itu nggak cuma koleksi tentang tosan aji, besi aji, tetapi dari kayu-kayu juga banyak. Makanya kita bongkar-bongkar sedikit-sedikit, insya Allah bisa menambah wawasan. Seperti yang sodolanang seperti ini. Sodolanang ini bukan kalau ini saya nggak saya mendapatkannya memang benar-benar dari pohon sungsang karena milik tetangga desa saya sendiri. Nah, jadi loh kok memang beda, oh ya seperti ini, makanya bentuknya juga beda bentuknya. Untuk wasilah menangkal hama, dipercayai untuk wasilah menangkal hama tanaman, hama ternak, juga yang berusaha untuk mendatangkan mudarat seperti black magic, santet, teluh dan lain sebagainya. Dipercaya seperti itu. Pernah juga ada orang memiliki sodolanang seperti ini untuk khasiat ini gitu katanya. Tapi yang saya heran, kebanyakan sodolanang ini dia ganjil. Nah makanya ini ada 3, ini 1, ini 2, ini 3 lagi ya. Ini 1 kan unik, 1 kan kebanyakan. Nah, ini udah lama tapi ya enggak, ini udah kering loh ya, udah lama banget ini saya koleksi udah lama banget. Nah, tapi ya seperti ini aja, makanya jangan sampai tertipu. Nanti ada yang katakan sodolanang tapi dimasukkan, harus terlihat benar dari bawahnya ini. Nah, ini kalau lim-liman kan terlihat ini ya, kalau lim-liman kan terlihat ini ya. Ini kalau lim-liman terlihat ini. Kalau lim-liman kan terlihat. Ini mau diapakan nggak bisa. Ini bukan lim-liman. Ini bukan lim-liman. Makanya ini nampak kan? Nampak kan? Nah, nampak ini. Guratannya memang dari bawah sini ya ini. Ya kan? Nah ini. Nah, ini kan sampai ke sini. Ya kan? Sampai ke sini kan. Oh. Ini adalah termasuk dalam salah satu jenis pusaka juga, tapi ini mempunyai tuah alami, beda dengan keris karena memang dibikin. Kalau ini bikinan alam ya. Nah, ya. Jangan terkecoh nanti yang ini tak sobek biar tahu lah. Oh, kawan. Nah, ada beberapa saya. Dan ini yang jelas dari bongkok langsung keluar begini, jadi lumrahnya begini ya, bongkok ya. Kalau biasanya kan begini, ini makanya ini ada karena saya pilah-pilah ya. Nah, ada berapa ini tuh. Makanya ada yang bilang kalau yang belarak jatuh itu bukan sodolanang ya, itu bukan sodolanang. Itu kalau sodolanang ini, dan sehemat yang saya tahu tetap adanya di kelapa yang sungsang. Itu biasanya orang kalau di Jawa takut sama kelapa sungsang karena biasanya dikenal sebagai tempat yang keramat atau angker gitu. Makanya ada ininya untuk menolak bala, untuk tolak bala lah, tolak bala sebagai wasilah tolak bala. Karena Allah menciptakan apapun itu, mau hewan, mau tumbuhan, mau batu, mau apa semua, itu pasti ada maksud dan tujuan gitu. Jadi yang penting kita harus mempercayai bahwa itu adalah wasilah untuk tolak bala dan lain sebagainya. Karena mempercayai sesuatu yang gaib itu termasuk rukun iman gitu ya. Jadi kan kita nggak mungkin kita kerja atau bagaimana, kerja itu kan sebagai bentuk daripada ikhtiar. Nah ini sebagai bentuk juga sebagai ikhtiar. Ikhtiar kan ada 2, ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Itu semuanya harus berjalan dengan balance atau seimbang gitu. Makanya ada orang yang sakit atau ada orang yang batuk atau ada orang yang hidupnya bagaimana, kadang oh kalau sakit ya pijat mungkin ke dokter dan lain itu sebagai bentuk ikhtiar. Dan sebagai ikhtiar lahir, kalau ikhtiar batinnya mungkin berdoa, minta doa kepada orang yang dituakan atau kepada kiai atau siapapun lah, atau berdoa sendiri kan gitu. Tetapi kita dengan berdoa kita sudah wujud bahwa penghambaan ataupun penghambaan kita kepada Sang Kuasa. Kan dengan wujud berdoa itu kan minta tolong, berdoa itu kan minta tolong, artinya kita kan nggak mampu, nggak bisa, jadi kita minta tolong.
ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ikhtiar lahir dan ikhtiar batin itu adalah sebagai wujud daripada usaha keras kita. Kalau untuk ikhtiar lahir, kalau untuk ikhtiar batin adalah wujud daripada penghambaan kita kepada Sang Kuasa, bahwa manusia itu hamba yang dhaif, yang lemah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang sedikit wawasan tentang Sodo Lanang ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.